Madame Gazelle bukan hanya guru Peppa yang tenang dan bijaksana. Dia adalah salah satu sosok paling misterius di seluruh seri ini. Dan ketika semua bukti diletakkan berdampingan, sangat sulit untuk melihatnya sebagai karakter yang normal. Bahkan, petunjuk-petunjuknya sangat menunjukkan bahwa Madame Gazelle mungkin adalah sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih aneh, dan jauh lebih supranatural daripada yang pernah diakui secara terbuka oleh acara ini. Semua ini dimulai dari sebuah video musik bertema Halloween berjudul Madame Gazelle Had a Castle, di mana Peppa dan teman-temannya merayakan musim seram. Dalam sebuah adegan ketika Peppa mengunjungi Madame Gazelle, ada sebuah cermin yang terlihat jelas di latar belakang. Refleksi Peppa muncul seperti yang diharapkan, tetapi refleksi Madame Gazelle sama sekali tidak ada, padahal dia berdiri tepat di depan cermin. Yang membuat momen ini terasa sangat mengganggu bukan hanya karena refleksi yang hilang, tetapi juga reaksi terhadap hal itu. Peppa terlihat terkejut saat dia menyadarinya, sementara Madame Gazelle sama sekali tidak bereaksi. Tidak ada rasa kaget, tidak ada kebingungan, dan tidak ada usaha untuk menjauh dari cermin. Dia bersikap seolah-olah ini adalah hal yang benar-benar normal. Dalam mitologi vampir, salah satu ciri paling terkenal adalah tidak adanya bayangan di cermin, yang melambangkan ketiadaan jiwa atau keterputusan dari dunia alami. Detail ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, terutama dalam acara anak-anak di mana segala sesuatunya dirancang dengan sangat hati-hati. Ini terasa disengaja, seperti isyarat diam-diam kepada penonton yang tahu persis apa arti dari ketiadaan itu. Dan itu bukan satu-satunya kali insiden cermin itu terjadi. Detail ini muncul lagi di episode Halloween Pumpkin Party. Susie Sheep dengan antusias menunjukkan kostum vampirnya kepada Madame Gazelle, dan sekali lagi ada cermin di latar belakang. Refleksi Susie terlihat jelas, tapi Madame Gazelle sama sekali tidak terlihat di dalamnya. Dan kali ini, bahkan narator menyebutkan refleksi yang hilang itu. Itu aneh. Madame Gazelle tidak memiliki bayangan di cermin. Dan itu belum semuanya. Ketika Susie mengatakan dia berdandan sebagai vampir, Madame Gazelle anehnya berkata bahwa itu mengingatkannya pada negara lamanya. Seorang vampir, itu mengingatkanku pada negara lamaku. Satu kalimat itu membuka pintu untuk banyak pertanyaan. Negara seperti apa yang mengingatkan pada vampir? Mengapa dia mengaitkan kata itu dengan nostalgia, bukan rasa takut? Ini sangat menunjukkan bahwa vampir bukan sekedar cerita baginya, tapi bagian dari sejarah pribadinya. Rumah Madame Gazelle memberikan bukti besar lainnya. Dalam episode di mana Peppa dan keluarganya mengunjungi rumahnya, bangunannya sendiri terasa aneh. Dan ketika para karakter masuk, mereka meluncur di lantai seolah-olah rumah itu sudah ada begitu lama sehingga telah tenggelam tidak rata ke dalam tanah. Meskipun ini bisa saja dibuat sebagai lelucon, yang benar-benar menonjol adalah apa yang tergantung di dinding. Sebuah foto hitam putih menunjukkan sosok yang diyakini sebagai Tuan Gazelle, suami Nyonya Gazelle. Gaya fotonya langsung menunjukkan bahwa foto itu diambil sangat lama sekali. Fotografi hitam putih saja sudah menandakan bahwa itu diambil beberapa dekade yang lalu. Tetapi episode ini kemudian membuatnya semakin rumit dengan sebuah kilas balik. Nyonya Gazelle menceritakan tentang peristiwa ketika pohon Natal di luar rumahnya masih sangat kecil. Di masa sekarang, pohon yang sama itu sudah sangat besar. Dan menurut ilmu biologi di dunia nyata, pertumbuhan seperti itu bisa memakan waktu 40 tahun atau lebih. Masalahnya adalah Nyonya Gazelle terlihat persis sama dalam kilas balik seperti di masa sekarang. Tidak ada tanda-tanda penuaan yang terlihat, tidak ada perubahan postur, tidak ada tanda-tanda waktu berlalu di wajahnya. Namun, suaminya sudah tidak ada lagi. Ini menimbulkan implikasi yang mengganggu. Jika mereka dulu hidup bersama dan suaminya menua secara normal, maka ketidakhadirannya sekarang menunjukkan bahwa dia hidup dan mati sebagai manusia biasa. Sementara itu, Madame Gazelle tetap tidak berubah. Hal ini sangat sesuai dengan gagasan tentang keabadian, salah satu ciri khas vampir. Dia hidup lebih lama dari pasangannya, bukan hanya beberapa tahun, tapi puluhan tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Komentarnya tentang kelelawar menambah lapisan lain pada hal ini. Kemudian di episode yang sama, ketika kelelawar ditemukan tinggal di pohon dekat rumahnya, Madame Gazelle berkomentar bahwa mereka mengingatkannya pada tanah asalnya. Teman-temanku, para kelelawar. Mereka mengingatkanku pada negara lama. Kelelawar adalah salah satu simbol yang paling dikenal secara universal yang berhubungan dengan vampir. Fakta bahwa dia berbicara tentang mereka dengan akrab, bukan dengan rasa takut, menunjukkan adanya hubungan yang dalam dan pribadi. Rasanya dia tidak sedang membicarakan tentang hewan, melainkan seperti sedang mengenang sebuah tempat atau waktu yang sudah tidak bisa dijangkau lagi. Usia adalah salah satu pilar terkuat dari teori vampir, dan usia Madame Gazelle berulang kali ditunjukkan bertentangan dengan logika. Dalam episode Bintang Kelompok Bermain, penonton melihat kilas balik saat ibu babi dan ayah babi masih anak-anak.
Madame Gazelle adalah guru mereka dalam Kilas Balik itu, sama seperti dia adalah guru Peppa sekarang. Perbedaan visual antara dirinya di masa lalu dan sekarang hampir tidak ada. Bandingkan ini dengan karakter seperti kakek babi atau kakek anjing, yang jelas menunjukkan tanda-tanda penuaan dengan rambut putih dan perubahan fisik. Madame Gazelle tidak demikian. Dia telah mengajar setidaknya 2 generasi anak-anak, mungkin lebih. Namun dia tetap terlihat tidak menua. Inilah gambaran yang sering diberikan pada vampir dalam cerita rakyat. Selamanya terjebak dalam satu penampilan, sementara dunia di sekitar mereka terus berubah. Kemampuan fisiknya semakin membedakannya dari karakter biasa. Dalam episode Kelelawar dan Bola, Nyonya Gazelle bergabung dengan anak-anak dalam sebuah permainan dan memukul bola dengan kekuatan sedemikian rupa hingga bola itu menembus atap sekolah. Ini memang dibuat untuk lucu-lucuan, tapi kalau dipikir-pikir, itu sama sekali tidak masuk akal. Dia digambarkan sebagai orang tua, namun dia menunjukkan kekuatan yang melebihi semua orang dewasa lain di serial ini. Kekuatan di luar batas manusia adalah ciri klasik vampir lainnya, dan di sini muncul tanpa penjelasan atau konsekuensi, seolah-olah acara ini mengharapkan penonton untuk menerimanya begitu saja. Episode berjudul Sun, Sea, and Snow mungkin merupakan bukti paling meyakinkan dari semuanya. Seluruh warga kota pergi berlibur ke pantai hanya untuk menemukan semuanya tertutup salju. Setiap karakter bereaksi persis seperti yang Anda harapkan. Mereka menggigil, mengeluh, dan menghindari air yang membeku. Mami Pig hampir tidak menyentuh laut sebelum mundur karena terkejut oleh dinginnya. Namun, Madame Gazelle langsung terjun ke dalam air. Dia berenang dengan tenang, santai, dan bahkan berkomentar betapa menyegarkannya air itu. Tidak ada keraguan, tidak ada ketidaknyamanan yang terlihat, dan tidak ada reaksi yang menunjukkan bahwa suhu air memengaruhinya sama sekali. Vampir sering digambarkan sebagai berdarah dingin, atau setidaknya tidak terpengaruh oleh suhu ekstrim. Melihat Madame Gazelle bergerak melalui air es seolah-olah itu adalah hari musim panas yang hangat, sangat cocok dengan deskripsi ini dan membuatnya berbeda dari setiap karakter lain di layar. Kebiasaan malam harinya menambah detail yang mengganggu. Dalam episode di mana Peppa dipilih untuk merawat marmut Madame Gazelle, instruksi perawatannya membuat Mami dan Daddy Pig terkejut. Daftar tersebut mencakup menyikat marmut di tengah malam. Ini tidak dianggap sebagai tugas satu kali, tetapi sebagai persyaratan rutin. Bagi kebanyakan orang, bangun di tengah malam untuk merawat hewan peliharaan akan terasa aneh. Tetapi bagi makhluk nokturnal, itu akan terasa sangat normal. Vampir terkenal sebagai makhluk malam, aktif saat orang lain tidur. Detail ini secara halus memperkuat gagasan bahwa Madame Gazelle tidak mengikuti pola tidur yang sama seperti orang lain. Ada juga hubungan anehnya dengan bawang putih. Dalam episode Wildflower Wood, Wild Garlic disebutkan, dan Madame Gazelle secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak menyukainya. Itu adalah bawang putih liar. Aku sendiri juga kurang suka. Ini menonjol karena dia biasanya digambarkan sebagai seseorang yang mendorong anak-anak untuk mencoba hal-hal baru dan menghargai alam. Bawang putih adalah salah satu penangkal vampir tertua dan paling terkenal dalam cerita rakyat. Meskipun Peppa Pig tidak akan pernah secara langsung menyinggung hal ini dengan cara yang serius, fakta bahwa dia secara khusus menyebut bawang putih sebagai sesuatu yang tidak dia sukai terasa terlalu spesifik untuk dianggap tidak berarti. Beberapa penonton berpendapat bahwa Madame Gazelle tidak mungkin menjadi vampir karena dia berjalan di siang hari. Namun, ini mengasumsikan bahwa semua vampir mengikuti aturan yang sama. Banyak interpretasi modern tentang vampir mencakup evolusi, adaptasi, atau perlindungan khusus yang memungkinkan mereka bertahan di bawah sinar matahari. Madame Gazelle mungkin mewakili jenis vampir yang lebih tua dan lebih kuat, seseorang yang telah belajar untuk hidup di dunia modern tanpa menarik perhatian. Sikap tenangnya, tidak adanya rasa takut, dan kendali penuh atas lingkungannya menunjukkan seseorang yang telah punya waktu berabad-abad untuk beradaptasi dan menyempurnakan keberadaannya. Ketika semua detail ini dilihat secara terpisah, mereka mungkin tampak seperti lelucon, kebetulan, atau candaan latar belakang. Namun ketika semuanya digabungkan, mereka membentuk gambaran yang secara mengejutkan konsisten. Seorang karakter tanpa pantulan, masa lalu yang tidak jelas, penampilan yang tidak menua, kekuatan supranatural, kebal terhadap dingin, kebiasaan nokturnal, tidak suka bawang putih, dan memiliki kaitan nostalgis dengan kelelawar. Dan tanah air kuno bukanlah kumpulan sifat yang acak. Itu adalah profil vampir klasik yang tersembunyi di dalam kartun anak-anak. Peppa Pig tidak pernah secara langsung memberitahu kita bahwa Madame Gazelle adalah seorang vampir, dan kemungkinan besar tidak akan pernah melakukannya. Tapi itu tidak perlu. Petunjuk-petunjuknya sudah ada di sana, diam-diam menunggu di latar belakang, untuk penonton yang mau memperhatikan dengan saksama. Dan begitu kamu melihat semuanya secara bersamaan, sangat sulit untuk percaya bahwa Madame Gazelle hanyalah seorang guru biasa.